Maaf, di sini saya tadi mau menggarisbawahi tentang hal makro. Di situ tadi Ustadz menyebutkan makro dilakukan tidak dapat apa-apa, dikerjakan dibenci. Yang saya garis bawahi, apakah yang dimaksud dibenci itu termasuk dalam dosa? Dalam arti kalau dikerjakan mendapat dosa, seperti wajib. Kalau wajib kan sudah tentu, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan akan dosa. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat umatnya, itu tidak pernah membagi antara wajib kemudian sunnah, nggak pernah dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian para ulama membagi hal tersebut. Kenapa? Agar orang-orang tidak salah bahwa hal ini itu bukan hal yang wajib, bahwa hal ini bukan hal yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada keringanan di dalam meninggalkan hal tersebut. Dan salah satu dari pembagian para ulama, salah satunya adalah makruh. Ketika dilakukan itu tidak mendapatkan dosa tapi dibenci. Tidak mendapatkan dosa tapi dibenci. Apa maksud dibenci ini? Ya dibenci, nggak dapat dosa tapi dibenci. Jadi gimana ya menjelaskannya, Pak? Dosa itu merupakan sebuah konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dengan dosa itu kemudian menjadikan pelaku dosa ini masuk ke dalam neraka. Maka yang namanya makruh, dia tidak mendapatkan dosa. Ketika dia terus-menerus melakukan hal yang makruh, dia tetap tidak mendapatkan dosa, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bencinya Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa jadi Allah benci kepada orang yang melakukan hal-hal makruh tersebut dengan cara misalkan dikasih sehat terus, nggak pernah dikasih sakit. Ada seperti itu, Pak. Nah, itu namanya istidraj. Istidraj itu dikasih harta, dikasih kenikmatan terus. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala cinta, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani dia, bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru mungkin dari perbuatan-perbuatan makruh yang telah dia lakukan atau hal-hal haram bahkan yang dia kerjakan, kemudian Allah terus memberikan istidraj. Bencinya Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti itu, nggak terasa. Memang nggak terasa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ketika membenci seseorang nggak terasa. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sabaqat ghadabi, kata Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi Allah itu ketika seseorang melakukan kesalahan, hal-hal yang dibenci, itu tetap akan diberikan rahmat terus, berikan rahmat terus. Tapi sekalinya Allah benci dengan hal tersebut, dilakukan terus, justru itu tidak terasa efeknya. Efeknya nggak terasa. Bisa jadi efeknya mungkin sulit bangun tengah malam, atau sulit membaca Al-Quran atau apa, nggak terasa, sama sekali nggak terasa, biasa saja, nggak ada hukuman yang menyakitkan diri, nggak ada. Ibadah mungkin biasa, sholat ya sholat, tapi hal-hal yang lain yang sifatnya itu mendapatkan kecintaan Allah lebih banyak, lebih besar, itu dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, bisa jadi bencinya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu.